Di antara doa terbaik yang hendaknya kita gunakan dalam berdoa adalah doa-doa yang telah Allah ajarkan dalam firman-Nya atau tersebut dalam kisah hambanya yang saleh dalam Al-Quran. Doa terbaik juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya atau melalui apa yang terkisah dalam perjalanan hidupnya yang mulia. Maka berdoa dengan ucapan yang telah mereka tuntunkan adalah lebih utama, mengungguli segala bentuk doa apapun. Di antara doa-doa para nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai tuntunan bagi kita ialah doa Nabi Musa saat menyelamatkan diri dari pengajaran pasukan Mesir kala itu. Saat melarikan diri dari kejaran tentara Fir'aun setelah ia secara tak sengaja membunuh seorang bangsa Mesir, Nabi Musa melarikan diri hingga ke negeri Madian. Saat dalam keletihan dan kondisi lapar, ia melihat dua orang anak perempuan yang tengah menunggu dari kejauhan untuk memberi minum ternaknya. Namun karena ingin menjaga kehormatan diri, mereka tidak ingin berdesak-desakan mengantri bersama penggembala lain, berebut air untuk ternaknya. Maka dengan tenaga sisa karena letih dan lapar, Musa alaihissalam membantu dua wanita itu mengambil air untuk ternaknya. Usai memberi minum ternak mereka, Musa alaihissalam beristirahat di tempat yang agak teduh. Para ahli tafsir menyebutkan kala itu Nabi Musa begitu lapar dan memerlukan makanan. Maka Musa alaihissalam mengadukan keadaannya kepada Allah. Tidak seperti saran para motivator yang menyuruh berdoa dengan spesifik, detail hingga tervisualkan. Isi doa Nabi Musa kepada Allah justru tidak spesifik meminta diberikan makanan agar hilang rasa lapar. Tapi dengan santun, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Duhai Robku, sungguh aku terhadap yang kau turunkan padaku dari antara kebaikan, aku amat fakir, amatlah memerlukan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Lihatlah, doa ini sangat umum. Nabi Musa tidak menyebut hajatnya dengan jelas bahwa ia tengah lapar. Tak menyebut kebutuhannya yang sangat mendesak bahwa ia butuh makanan. Tapi dengan amat santun dia memohon pada Allah kebaikan. Lantas apa yang diterima Nabi Musa dari Allah atas doa yang tidak detail, tidak spesifik dan tidak tervisualisasi ini? Berkat doanya itu, dua wanita yang ditolongnya itu datang dan mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Keduanya ternyata putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Dari Nabi Syuaib, Nabi Musa tak hanya mendapatkan makanan, tapi juga perlindungan, bimbingan, pekerjaan dari Nabi Syuaib, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Subhanallah, betapa Allah Maha Pemurah. Doa hambanya yang santun dan sederhana dijawab dengan limpahan karunia yang melampaui hajat utamanya. Demikianlah cara berdoa yang santun, bukan dengan cara memberitahu Allah apa yang kita perlukan. Sebab Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Berdoa itu berbincang mesra agar Allah mengaruniakan yang terbaik untuk kita dengan ilmu dan kuasanya yang sungguh maha segalanya. Hamba agung kedua yang akan kita teladani doanya adalah Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus menyeru kaumnya di Ninawa, Irak, agar beriman dan menyembah Allah, kaumnya menolak seruan dakwah beliau, hingga habislah kesabaran Nabi Yunus. Atas pembangkangan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya sambil mengancamkan azab Allah. Karena ketaksabarannya, Nabi Yunus pergi sebelum ada perintah Allah untuk pergi. Maka Allah pun memberikan pelajaran kepadanya dengan peristiwa dibuang ke laut lalu ditelan ikan besar. Menurut sebagian ahli tafsir, ikan yang menelan Nabi Yunus ternyata ditelan ikan yang lebih besar lagi. Lantas ikan itu membawanya ke dasar samudera yang gelap. Jadilah Nabi Yunus alaihissalam kala itu berada dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan pertama saat ia ditelan ikan pertama. Kegelapan kedua ia alami saat ikan yang menelannya ditelan dengan ikan lain yang lebih besar. Dan kegelapan ketiga yaitu saat ikan itu berenang ke dasar samudera yang gelap. Maka Nabi Yunus pun menyadari kehilafannya. Dalam kegelapan yang pekat itu, Nabi Yunus berdoa memohon agar Allah berkenan mengeluarkan dirinya dari perut ikan, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
Sama dengan doa Nabi Musa. Doa yang Nabi Yunus panjatkan pun tidak detail, spesifik, dan tervisualisasi. Doanya sangat sederhana, namun mengandung makna yang luas. Walaupun yang paling dihajatkan oleh Nabi Yunus saat itu dialah keluar dari perut ikan, namun doa yang ia panjatkan justru sangat umum. Beliau mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang berbuat aniaya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Apa yang diperoleh Nabi Yunus dari doa yang amat tidak spesifik, tidak detail, dan tidak tervisualisasi ini? Sungguh luar biasa dan berlimpah. Yunus alaihissalam bukan hanya dikeluarkan dari perut ikan. Dia bahkan tak perlu bersusah payah berenang karena diantar sampai ke daratan. Dan bukan sembarang daratan. Ibnu Katsir mengetengahkan riwayat bahwa Nabi Yunus alaihissalam didamparkan di tanah yang ditumbuhi suatu tanaman. Ketika Yunus memakannya, tanaman itu memulihkan tenaga dan kesehatannya setelah sakit dan payah berpuluh hari di perut ikan. Yunus pun bugar kembali, bersemangat dan berjanji kepada Allah untuk tidak menyerah dalam mendakwahi kaumnya, apapun yang terjadi. Tetapi alangkah takjub dan penuh syukurnya dia ketika kembali ke kaumnya di Ninawa, Irak. Ternyata seluruh kaumnya justru telah beriman kepada Allah. Lihatlah bagaimana Allah mengabulkan doa sederhana Nabi Yunus ini. Ia bisa bebas dari perut ikan, selamat dari laut ke darat, mendapat makanan dari tanaman yang membugarkan, bahkan kabar gembira bahwa kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh agung doa Nabi Yunus alaihissalam. Padahal redaksi dan susunan katanya begitu sederhana, tidak spesifik, tidak detail, tidak langsung pada inti yang diminta. Tapi hasilnya melampaui semua yang diinginkan. Mengomentari doa Nabi Yunus ini, Ibnu Taimiyah mengatakan doa Yunus alaihissalam terkandung dua hal, pengagungan keesaan Allah dan pengakuan akan dosa. Sungguh, untuk mendekat pada Allah dan dikaruniai nikmat agung, dua kandungan dalam doa Yunus ini sudah cukup. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya pun menganjurkan kita untuk menggunakan doa Nabi Yunus ini dalam munajat kita pada Allah. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Doa lainnya yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, dalam doa yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, mungkin banyak di antara kita yang telah menghafalnya. Doa ini oleh sebagian orang dinamai doa sapu jagat, sebab muatan doanya adalah permohonan pada Allah akan keselamatan dunia dan akhirat. Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa kala itu ada suatu kaum dari masyarakat Baduy yang datang ke tempat wukuf, lalu mereka berdoa, Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan, dan tahun kelahiran anak yang baik. Dan mereka sama sekali tidak menyebutkan urusan akhirat. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini. Setelah mereka, datanglah orang-orang yang beriman dan mereka mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Lihatlah redaksi dan susunan kalimat doa ini. Sangat sederhana, sangat umum dan tidak spesifik. Tapi kandungannya luar biasa, meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Kebaikan di dunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang nyaman, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai kebaikan di akhirat, maka yang tertinggi adalah masuk surga.
dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudahan hisab, dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya. Sedangkan keselamatan dari api neraka berarti juga kemudahan dari berbagai faktor penyebabnya di dunia, yaitu berupa perlindungan dari berbagai larangan dan dosa. Karena cakupan doanya sangat luas ini, Rasulullah sangat sering membaca doa ini dalam setiap munajatnya pada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Doa yang lebih sering diucapkan Rasulullah SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.